Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru yang saya banggakan, yang saya hormati. Kali ini saya mau informasikan terkait dengan banyaknya alasan mengapa kemudian para Bapak Ibu guru itu tidak mau menjadi kepala sekolah. Nah, tentu ini sebenarnya harus menjadi perhatian khusus juga ya buat Mendikdasmen, mengingat bahwa uh, salah satunya itu adalah tunjangan guru kepala sekolah yang dianggap terlalu sedikit dan tidak sesuai dengan beban kerja yang didapatkan gitu. Jadi ini bisa menjadi perhatian khusus ya. Kenapa demikian banyak guru yang enggan mau menjadi kepala sekolah di sekolahnya masing-masing. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau informasikan kepada teman-teman guru bahwa bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, kemudian bisa digunakan juga untuk pegangan siswa dalam belajar, ada buku-buku PAUD, buku-buku TK, dan buku-buku SMA dan lain sebagainya ya, mulai dari SD sampai SMA, maupun modul-modul PPG, Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, tanpa panjang lebar Bapak Ibu guru, saya akan menjelaskan secara lengkap ya, secara detail terkait dengan kenapa Bapak Ibu guru itu tidak mau menjadi kepala sekolah di sekolahnya masing-masing. Jadi ini bisa menjadi perhatian khusus untuk Mendikdasmen ya. Apa yang sebenarnya kenapa guru-guru itu tidak mau menjadi kepala sekolah di sekolahnya masing-masing? Pertanyaan itu yang paling mendasar. Nah, jadi sebelum kita masuk ke poin satu ini, gambaran umumnya itu adalah di mana video ini itu menjelaskan secara garis besar guru-guru yang tidak mau menjadi kepala sekolah. Padahal secara tradisional jabatan kepala sekolah itu dianggap sebagai puncak karir seorang guru. Kemudian bisa juga dianggap sebagai jabatan bergengsi, posisi yang dihormati di lingkungan sekolah. Nah, tetapi sekarang ketika ada lowongan kepala sekolah, bukan banyak yang berebut, justru banyak yang menolak. Nah, tulisan ini itu menawarkan, dalam video ini itu kita menawarkan ada 6 alasan utama ya, yang sebenarnya merangkum 3 hal besar, mulai dari beban kerja dan imbalan yang tidak seimbang, kemudian perubahan peran dari pendidik menjadi birokrat manajer, serta resiko sosial, psikologis maupun politis yang tinggi. Jadi yang pertama itu, gaji cuma naik sedikit tapi bebannya melejit. Nah, secara finansial, kenaikan yang diterima oleh kepala sekolah itu tidak sebanding dengan tanggung jawab, resiko, dan tekanan mental serta waktu. Nah, kalau guru PNS itu tetap dapat gaji pokok dan tunjangan profesional ataupun fungsional. Nah, saat menjadi kepala sekolah memang ada tunjangan tambahan ya, yaitu adalah tunjangan jabatan ataupun struktural. Tetapi nilainya tidak terlalu jauh dibandingkan sebelumnya. Nah, sedangkan pekerjaan dan beban psikologis itu melipat. Mulai dari urusan laporan, kemudian program, supervisi, rapat di dinas, konflik internal, komite, dan lain-lain. Nah, kalimat gaji naik selembar daun, itu beban naik sekapal kontainer gitu, menggambarkan ketimpangan ini. Jadi gajinya itu ya bertambah tapi tipis. Nah, sedangkan bebannya itu bertambah tapi besar, rumit, dan melelahkan. Nah, di era sekarang ini, guru juga semakin realistis ya. Jadi mereka menghitung, dengan tambahan segini itu layak tidak saya kehilangan ketenangan, waktu dengan keluarga, dan menanggung stres tambahan. Nah, kalau jawabannya tidak sepadan, wajar banyak yang lebih memilih tetap jadi guru biasa gitu. Nah, pada akhirnya dampaknya itu membuat jabatan kepala sekolah itu tidak lagi menarik secara ekonomi. Nah, guru bertalenta tinggi yang justru dibutuhkan untuk memimpin sekolah itu bisa menjauh karena menilai return of effort-nya kecil ya gitu. Nah, selanjutnya itu adalah perubahan peran jadi administrator ya. Jadi dari pendidik menjadi administrator dan manajer. Nah, guru itu adalah sebenarnya pedagang eceran ilmu. Jadi langsung berinteraksi dengan murid. Sedangkan kepala sekolah itu lebih mirip manajer toko gitu ya. Jadi mengurusi sistem, orang maupun administrasi. Nah, banyak guru yang merasa jiwanya ada di kelas, menikmati menjelaskan materi, berdialog dengan murid, melihat murid paham dan berkembang. Nah, saat menjadi kepala sekolah, porsinya itu terbatas. Harinya berubah menjadi tanda tangan berkas, menyusun dan mengawasi program sekolah, menghadiri undangan dan rapat dinas, kemudian mengurus asapras, BOS, kegiatan sekolah, menyelesaikan konflik antara guru-guru, guru orang tua, maupun guru dengan murid.
Nah, artinya interaksi itu langsung dengan murid itu menurun drastis gitu. Jadi waktu mengajar digantikan oleh Excel, laporan, proposal, rapat, dan lain-lain. Nah, bagi guru yang passionnya mengajar, ini terasa seperti saya meninggalkan hal yang paling disukai ya, dalam hal ini dalam mengajar, untuk mengurus hal-hal yang justru menguras energi. Nah, dampaknya itu adalah jabatan kepala sekolah itu tidak lagi terlihat sebagai level up ya, tapi sebagai alih profesi dari pendidik langsung menjadi administrator pendidikan. Nah, guru idealis akan merasa bahwa saya lebih bermanfaat di kelas daripada terjebak di urusan administrasi yang tak ada habisnya gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah dari idola kelas menjadi musuh publik ya. Jadi begitu banyak kepala sekolah, posisi sosial guru itu berubah drastis. Sebagai guru biasa, bisa dekat dengan murid, bisa akrab dengan rekan sejawat, bisa ikut bercanda, mengeluh dan gosip ringan, tidak terlalu menjadi pusat sorotan gitu. Nah, ketika menjadi kepala sekolah, status itu berubah menjadi atasan ya. Nah, teman yang dulu bebas curhat sekarang jadi orang yang menilai kinerja ya. Kemudian putusan yang diambil akan dipantau, dikritik, bahkan digunjingkan. Nah, kepala sekolah itu berada pada posisi mewakili kebijakan yang kadang tidak populer atau bahkan menjadi simbol kekuasaan di sekolah. Nah, contohnya misalnya, mengubah jadwal piket bisa dibilang tidak adil, mengatur jam tambahan bisa juga dibilang memberatkan, atau mengelola anggaran dikhawatirkan ada yang main mata. Pada akhirnya, kepala sekolah itu lebih sering jadi sasaran gibah, bisa mengalami kesepian sosial karena tidak bisa terlalu turun ke obrolan santai seperti dulu, tapi juga tidak sepenuhnya bisa ke atas bersama pejabat. Nah, dampak psikologisnya itu banyak guru berpikir bahwa untuk apa saya kehilangan kehangatan hubungan sosial dan rasa kebersamaan demi posisi yang justru membuat saya jadi pihak yang disalahkan. Kemudian alasan yang keempat itu adalah masa jabatan yang dibilang terbatas ya. Jadi ada batasan masa jabatan kepala sekolah yaitu minimal 8 tahun atau 2 periode ya. Setelah itu dia dapat kembali menjadi guru biasa. Nah, secara manajemen pembatasan ini punya maksud baik ya. Dalam hal ini adalah regenerasi kepemimpinan maupun mencegah kekuasaan terlalu lama di satu orang. Namun dari sudut pandang guru calon kepala sekolah itu muncul pertanyaan, saya sudah capek-capek menanggung beban dan tekanan selama beberapa tahun, setelah masa jabatan selesai, saya kembali jadi guru biasa. Nah, apa nilai tambah jangka panjang yang sepadan? Nah, rasa tidak pasti itu muncul karena tidak ada jaminan karir lanjut, misalnya otomatis naik ke jabatan pengawas, pejabat struktural, dan lain-lain. Nah, posisi kepala sekolah ini seperti kontras terbatas ya, misalnya risiko tinggi, beban besar, tapi tidak ada kepastian jalur karir setelahnya. Nah, dampaknya, guru yang berpikir jangka panjang, apalagi yang masih cukup muda ya, mungkin merasa bahwa lebih stabil tetap di jalur guru ahli utama atau ahli madya dengan pengembangan kompetensi mengajar, daripada melompat ke jabatan kepala sekolah yang masa berlakunya itu sangat terbatas. Nah, selanjutnya itu adalah yang kelima. Alasan yang kelima itu yaitu berkaitan dengan posisi yang terjepit ya. Nah, kepala sekolah itu berada di titik tengah ya. Di atas, dinas pengawas, regulasi, aturan yang sering berubah cepat. Sedangkan di bawah, guru, tenaga kependidikan, murid, maupun orang tua. Nah, konsekuensinya yaitu jika sekolah berhasil, kadang yang tampak program pemerintah yang berjalan baik. Nah, jika sekolah gagal, kepala sekolah jadi kambing hitam utamanya. Nah, contoh tekanan di atas itu misalnya target akreditasi, laporan penggunaan anggaran, implementasi kurikulum baru, maupun program-program wajib dengan tenggat waktu yang mepet. Tekanan yang dari bawah itu misalnya dari guru ingin ya, jadwal yang manusiawi, pembagian tugas yang adil, dukungan fasilitas. Sedangkan dari orang tua itu ingin pelayanan yang cepat, masalah anaknya diselesaikan. Nah, murid ingin kegiatan menarik, aturan yang tidak terlalu mengekang. Nah, kepala sekolah itu harus mematuhi atas, kalau tidak sekolah bisa bermasalah. Nah, kalau misalnya membuat bawah merasa adil dan nyaman. Nah, itulah yang membuat beban asimetri ya. Risiko kegagalan besar langsung ke kepala sekolah, imbalan tidak berhasil seringkali terbagi dan tidak terlalu besar secara pribadi. Nah, dampaknya banyak guru melihat posisi ini sebagai zona rawan tersalahkan. Dengan tanggung jawab yang besar dan perlindungan yang kurang, sehingga mereka berpikir bahwa lebih aman saya tetap jadi guru ya, tanggung jawab saya jelas, ruang lingkup masalah saya lebih sempit.
Lalu yang keenam, alasan yang keenam itu adalah dekat dengan dunia politik gitu ya. Jadi kenapa guru-guru tidak mau jadi kepala sekolah itu, ini alasan yang keenamnya. Jadi jabatan kepala sekolah itu sering bersinggungan dengan politik lokal. Jadi hubungan dengan anggota dewan, pejabat dinas, tokoh masyarakat atau pemilik yayasan, bahkan kadang tim sukses dalam momen pemilu ataupun pilkada. Nah, sekolah itu adalah lembaga publik dan memiliki anggaran misalnya BOS, bantuan fisik, program dan lain-lain, punya masa, guru, siswa, maupun orang tua, serta punya pengaruh sosial di lingkungan. Nah, ini yang membuat sekolah itu jadi arena kepentingan bagi sebagian pihak. Nah, kepala sekolah itu dituntut untuk pandai melobi, menjaga hubungan baik dengan pihak berpengaruh, kadang menjadi penjaga pintu ya kepentingan tertentu misalnya. Nah, bagi guru yang idealis, ini terasa bertentangan dengan misi personal mereka sebagai pendidik. Mereka khawatir bahwa integritas mereka itu terkikis, sekolah dijadikan kendaraan politik atau bukan murni rumah belajar, sehingga mereka tidak mau menukar idealisme pendidikan dengan memainkan kekuasaan dan kepentingan. Nah, dampaknya adalah guru yang sebenarnya potensial memimpin sekolah justru menjauh dari jabatan ini karena ingin menjaga kebersihan hati dan idealisme, tidak nyaman menjadi bagian dari tarik-menarik kepentingan di luar pendidikan murni. Nah, jadi secara kesimpulan bahwa em, penolakan guru menjadi kepala sekolah itu adalah gejala masalah sistemik ya, bukan sekadar masalah individu. Guru malas naik jabatan. Ada ketidakseimbangan antara apa yang diminta dari kepala sekolah, mulai dari beban, resiko, ekspektasi, dan apa yang diberikan kepada mereka, yaitu dukungan, perlindungan, imbalan, karir jangka panjang. Pada akhirnya, menekankan bahwa menjadi kepala sekolah itu seharusnya memperkuat peran pendidikan, memberi ruang bagi guru hebat untuk memperluas dampak positifnya, bukan malah melarutkan energi mereka dalam drama birokrasi, menyeret mereka ke pusaran politik dan konflik, atau menciptakan ketidakpastian karir dan kesepian sosial. Karena itulah, guru yang realistis dan idealis lebih memilih tetap menjadi inspirasi di kelas daripada menjadi kepala sekolah yang terisolasi dan terhimpit sistem. Seperti itu. Jadi saya kira cukup sekian Bapak Ibu Guru. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.